Machiavelli, seorang pemikir politik Florentine abad ke-11, memiliki nasihat tajam untuk mereka yang baik hati namun sering terpinggirkan. Pemikirannya berpusat pada satu pengamatan getir. Mereka yang jahat cenderung lebih sering menang. Mereka menang karena memiliki keunggulan besar dibandingkan dengan yang baik. Mereka bersedia bertindak dengan kecerdikan gelap dan tipu daya untuk memperjuangkan tujuan mereka. Orang-orang jahat tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip kaku yang menghalangi perubahan. Mereka siap untuk berbohong tanpa rasa bersalah, memutarbalikkan fakta, mengancam, atau bahkan bertindak kasar. Mereka juga tahu, ketika situasi menuntutnya, bagaimana memikat dengan pesona, kata-kata manis yang menghanyutkan, serta ilusi yang menghipnotis. Dengan cara ini, mereka menaklukkan dunia. Seringkali diasumsikan bahwa menjadi orang baik berarti bertindak dengan kebaikan. Seseorang tidak hanya memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus berkomitmen pada cara-cara yang baik. Jika seseorang ingin dunia yang lebih serius, ia harus meyakinkan orang lain dengan argumen yang serius, bukan sekadar umpan klik. Jika seseorang menginginkan dunia yang lebih adil, ia harus dengan bijaksana dan hati-hati mencoba meyakinkan para agen ketidakadilan untuk menyerah dengan sukarela, bukan melalui intimidasi. Dan jika seseorang ingin orang lain bersikap baik, ia harus menunjukkan kebaikan bahkan kepada musuhnya, bukan kekejaman. Kedengarannya sempurna. Namun Machiavelli tidak bisa mengabaikan satu masalah yang tak terbantahkan. Cara ini tidak berhasil. Saat ia melihat kembali sejarah Florence dan negara-negara bagian Italia secara umum, ia mengamati bahwa para pangeran, negarawan, dan pedagang yang baik hati selalu gagal. Itulah mengapa ia menulis buku yang kita kenal sekarang, The Prince. Sebuah panduan singkat dan memukau bagi para pangeran yang berhati baik tentang bagaimana tidak berakhir sebagai pecundang. Dan jawabannya, singkatnya, adalah bersikap baik seperti yang diinginkan, tetapi tidak pernah terlalu terikat pada perilaku yang selalu baik. Bahkan perlu mengetahui kapan harus meminjam trik-trik dari orang-orang yang paling sinis, licik, dan kejam. Machiavelli memahami dari mana obsesi kita yang kontraproduktif terhadap kebaikan berasal. Barat tumbuh dengan kisah Kristiani tentang Yesus dari Nazaret, seorang yang sangat baik hati dari Galilea yang selalu memperlakukan orang lain dengan baik dan akhirnya menjadi raja dari segala raja, penguasa abadi. Namun, Machiavelli menunjukkan satu detail yang tidak menyenangkan dalam kisah sentimental ini. Dari perspektif praktis, kehidupan Yesus adalah kegagalan total. Jiwa lembut ini diinjak-injak, dihina, diabaikan, dan diejek. Jika kita menilai dari kehidupan manusiawi dan tanpa bantuan ilahi, Yesus adalah salah satu pecundang terbesar dalam sejarah. Kunci efektivitas terletak pada melepaskan diri dari cerita ini. The Prince bukanlah, seperti yang sering dianggap, panduan untuk menjadi tiran. Ini adalah panduan tentang apa yang harus dipelajari oleh orang baik dari tiran. Ini adalah buku tentang bagaimana menjadi efektif. Buku ini dihantui oleh contoh-contoh ketidakmampuan orang yang murni. Pangeran yang baik, dan hari ini kita bisa menambahkan CEO, aktivis politik, atau pemikir, harus belajar dari operator paling licik di sekitar mereka. Mereka harus tahu cara menakut-nakuti dan mengintimidasi, membujuk dan memanipulasi, menjebak dan menipu. Politisi yang baik harus belajar dari yang jahat, pengusaha yang tulus dari yang licik. Pada akhirnya, kita adalah hasil dari apa yang kita capai, bukan niat kita. Jika kita peduli dengan kebijaksanaan, kebaikan, keseriusan, dan kebajikan, tetapi hanya bertindak dengan kebijaksanaan, kebaikan, keseriusan, dan kebajikan, kita tidak akan sampai kemana-mana. Demikian peringatan Machiavelli. Kita perlu belajar dari sumber yang tidak terduga, dari mereka yang secara naluriah paling kita benci. Mereka memiliki pelajaran paling berharga tentang bagaimana mewujudkan kenyataan yang kita dambakan, meskipun mereka sendiri berjuang melawan hal itu. Kita memerlukan senjata yang sama kuatnya dengan mereka. Pada akhirnya, kita harus lebih peduli pada efektivitas daripada niat baik. Bermimpi besar saja tidak cukup. Ukuran sejatinya adalah apa yang kita raih. Tujuan kita adalah mengubah dunia menjadi lebih baik, bukan menikmati kenyamanan niat baik dan hati yang hangat. Semua ini disadari oleh Machiavelli. Ia mengganggu kita untuk alasan yang tepat, karena ia menantang kita di titik di mana kita paling membela diri. Kita sering berkata pada diri sendiri bahwa kita tidak berhasil karena kita terlalu murni, terlalu baik, dan terlalu lembut. Namun, Machiavelli dengan tegas memberitahu kita bahwa kita terjebak karena kita terlalu picik untuk belajar dari mereka yang benar-benar tahu musuh kita.
Machiavelli, dengan ketajamannya yang mengguncang jiwa, menantang kita untuk merenungkan ulang kemurnian yang kita agungkan. Ia menyelami kedalaman hati kita, menguak ilusi bahwa kebaikan tanpa kekuatan akan selalu membawa kemenangan. Ia tak berbasa-basi, tak menyuguhkan harapan palsu yang sering kita dekap erat. Dunia baginya adalah arena di mana ketulusan seringkali tak memiliki tempat. Sebaliknya, kecerdikan yang terbungkus dalam pesona gelaplah yang memegang kendali. Namun, bukan berarti Machiavelli mengajak kita untuk melepaskan setiap helai benang kebajikan yang melekat di jiwa. Tidak, ia tak mengajarkan kita untuk menjadi makhluk tanpa hati, hanyut dalam arus kebusukan tanpa batas. Ia justru mengajarkan seni keseimbangan yang rumit, di mana kebajikan dan kecerdikan berjalan beriringan. Dunia tak mengenal kelembutan tanpa kekuatan, dan dalam pertarungan ini, mereka yang hanya bersenjatakan kebaikan akan tersungkur sebelum mencapai puncak. Ada keindahan yang pahit dalam ajaran Machiavelli. Ia mengakui kelemahan dalam diri manusia yang baik hati, namun ia tak memaksa mereka untuk tenggelam dalam kegelapan. Sebaliknya, ia meminta mereka untuk melihat dengan mata yang lebih jernih, untuk mempelajari taktik dari mereka yang sering kita pandang rendah. Setiap langkah yang diambil oleh mereka yang licik memiliki tujuan, dan meskipun tujuan itu seringkali mengarah pada kehancuran moral, ada pelajaran di dalamnya bagi kita yang mendamba dunia yang lebih baik. Seperti seorang maestro yang menuntun orkestra, Machiavelli mengarahkan kita pada nada-nada kehidupan yang lebih kompleks. Kebaikan yang murni, katanya, adalah simfoni yang indah namun lemah tanpa kekuatan di balik setiap notanya. Kita perlu belajar menari di antara bayangan dan cahaya, memahami bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari cara mengendalikannya. Machiavelli mengajarkan kita untuk menggali lebih dalam ke dalam diri, ke tempat di mana niat baik dan ketegasan saling bertarung. Kita tak boleh hanya menjadi penonton dalam permainan ini, berdiri di pinggir lapangan sambil berharap kebaikan akan menang dengan sendirinya. Kita harus terjun ke dalamnya, mengenali musuh kita, dan menyusun strategi yang memanfaatkan kecerdasan mereka untuk melawan. Pada akhirnya, Machiavelli tak hanya berbicara kepada pangeran atau pemimpin negara. Ia berbicara kepada setiap dari kita yang ingin mengubah dunia, namun terlalu terjebak dalam gagasan romantis tentang kemurnian. Kita yang bermimpi tentang dunia yang lebih baik, harus siap menghadapi kenyataan bahwa untuk mencapai impian itu, kita tak hanya perlu bersikap baik, tetapi juga cerdas, tegas, dan terkadang licik. Sebab dalam perang ini, niat baik saja tidak cukup. Kita adalah pejuang yang memikul beban dua dunia, dunia kebaikan yang kita impikan, dan dunia kejam yang harus kita hadapi setiap hari. Disinilah Machiavelli menuntun kita, bukan untuk menyerah pada kegelapan, tetapi untuk menaklukkannya dengan senjata yang sama kuatnya. Pada akhirnya, hanya mereka yang berani menghadapi sisi gelapnya sendiri yang mampu memimpin dunia menuju terang.